teman-teman akan memiliki informasi yang lengkap seputar TOEFL. Akan tak jelaskan dulu, apa sih TOEFL? Kenapa teman-teman ngambil TOEFL? What kind of TOEFL that you have to take? TOEFL yang seperti apa yang teman-teman harus ambil? Jadi begini, TOEFL is a trademark brand ya. Jadi TOEFL itu adalah merek dagang teman-teman. Merek dagang yang dimiliki oleh ETS. Yang punya TOEFL itu namanya ETS, Educational Testing Services. Nah, TOEFL ini digunakan untuk menguji kemampuan komunikasi bahasa Inggris. Siapa yang diuji? Itu foreigners atau orang-orang yang berasal dari negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris. That things ya. Itu yang terpenting. Nah, TOEFL ini dari perkembangannya there are many, there are several, ada beberapa TOEFL yang teman-teman harus tahu. Wait a moment, I will share your screen. Oke, coba bagikan share screen ya ke teman-teman biar teman-teman lebih gampang. Ya. Satu momen saya teman-teman. TOEFL sedikit belum masuk. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Yes. Jadi, as I explained to you before, sebagaimana yang tak jelaskan ke teman-teman sebelumnya, TOEFL itu merek dagang yang punya siapa? Yang punya itu namanya ETS. The name is ETS, Educational Testing Services. Nah, si ETS ini melaunch atau meluncurin TOEFL itu dengan banyak variations. Yang pertama, kita mengenalnya dengan istilah PBT atau paper based test. Jadi tesnya itu masih menggunakan printed papers. Kita dikasih kertas, kita mendengarkan audio lewat kaset, terus kemudian kita menjawabnya, setelah itu reading like that. Itu paper based test. Nah, as the world developed, sebagaimana terus kemudian ada perkembangan teknologi, maka si TOEFL yang tadinya paper based test ini berkembang menjadi yang namanya CBT, Computer Based Test, atau tes menggunakan komputer. Ini biasanya di lab-lab bahasa ya. So you are not even given a kind of paper anymore, but you're working or doing the task on the computer. Jadi teman-teman nggak lagi tes menggunakan kertas, tapi udah menggunakan komputer. Ya, jadi berdasarkan perkembangan teknologi mulai pakai komputer. Nah, terus setelah ada PBT, ada CBT, kan TOEFL ini famous ya. TOEFL ini terus kemudian terkenal gitu sebagai tes kemampuan bahasa Inggris yang terkenal. Maka banyak institusi-institusi yang pengen, aku mau juga dong menyelenggarakan tes TOEFL. Ada kampus-kampus, ada lembaga bahasa lain like that. Makanya si TOEFL ini terus kemudian buka franchise. Buka franchise, franchise-nya ini gimana maksudnya? Lembaga-lembaga kursus, lembaga-lembaga bahasa itu bisa menggunakan tes TOEFL sebagai pengetesan yang bekerja sama dengan ITS. Disebutnya sebagai ITP, Institutional Testing Program. Jadi kalau tes TOEFL tapi di kampus, tes TOEFL di English Meet, tes TOEFL di lembaga-lembaga lain, itu disebutnya dengan ITP, Institutional Testing Program. Usually, it used for the local or maybe just limited limited scope of
applications. Biasanya tes TOEFL ITP ini diterimanya di lingkup tertentu. Seandainya tes TOEFL ITP diterima dari UGM gitu ya, diterima ya hanya untuk kisaran kampus UGM atau di Yogyakarta saja yang sudah bekerja sama dengan UGM, misalnya kayak gitu. Nah, itu disebut ITP. ITP bisa di-take, bisa diambil baik itu PBT ataupun CBT. Kayak gitu. Ya, jadi that's the difference. Kalau teman-teman, oh aku mau ngambil tes TOEFL yang mana? Ya yang ITP boleh, yang langsung PBT boleh, yang CBT boleh. Mostly this is just similar. Ya ini nih sama, hanya tergantung cara ngambilnya saja. Nah, terus ada yang selanjutnya. That is IBT. Nih yang terakhir nih. Ini IBT. IBT ini the latest one, yang paling terakhir. Dengan tambahan yang sebelumnya only structures, ya sebelumnya kan kita mengenal TOEFL itu dengan listening, terus kemudian structure, terus kemudian reading. Nah, di IBT ini structures dihilangin, diganti dengan apa? Speaking, writing, listening, dan juga reading. Jadi udah kayak IELTS, tesnya sama 4 skill. Skill menulis, membaca, menulis, berbicara, dan juga mendengarkan. That things they are for. Tapi harganya ini paling mahal. Kalau di sini ini kisaran 600-an sampai 700-an depends on, ya tergantung pada kurs dolar. Di sini ini harganya udah mulai 3,2 atau 3,1 atau 3,3 depends on ya. Sekitar 3,2-an juta. That's the price on the test. Nah, kalau teman-teman mau ngambil tes TOEFL, you have to take a look. The requirement itself, what TOEFL that you have to apply. TOEFL yang mana yang teman-teman harus ambil. Jangan sampai nanti mau tes tapi nggak tahu yang disyaratkan itu tes TOEFL yang mana. That things ya, that's the fundamental. Teman-teman harus tahu tesnya. Terus dari tes yang tadi teman-teman dapetin, kita itu ada gambaran bahwa this mostly kan teman-teman ambil yang namanya ITP ya atau PBT atau CBT tadi yang versi awal TOEFL. Dibagi menjadi 3 skill. That is listening, reading, and structure. Nah, listening, reading, and structure, these things Nah, listening, reading, and structures, these skills. Ini pemberian soalnya. Biasanya reading dulu nih. Soal yang pertama teman-teman akan hadapi. Bisa saja listening dulu yang dihadapi. Bisa saja structures dulu. Tapi kalau teman-teman umumnya di Indonesia, itu yang dikasih dari listening. Baru kemudian nanti structures. Baru kemudian nanti reading yang terakhir. Tapi it's not fixed ya. Artinya bukan pasti selalu listening dulu. Pasti reading dulu enggak. Tapi kalau di Indonesia itu umumnya listening, structures, terus reading umumnya. Pemberian soalnya itu kayak gitu. Nah terus mostly kebanyakan tingkat kesulitannya itu berbeda-beda. Ada yang kesulitan tertingginya ada di reading, paling sulit. Ada yang structures, ada yang listening. Itu different, berbeda. Tapi yang pasti 3 soal itu tuh nanti punya skor tertentu, terus kemudian dia akan dikumulasikan sehingga skornya teman-teman paling targetnya 550, ada yang 600, ada yang 627, it means the highest bisa. Tapi dari kumulatif 3 skor ini. Cara ngitungnya gimana? Biasanya nanti tes TOEFL itu punya gini teman-teman. Ini benernya, ya this is the correct numbers. Nah, terus kemudian di sini ada conversions-nya, ada conversion rate-nya. Seandainya di sini benar 30, gitu ya. Nanti nilainya itu tidak 30. Biasanya seandainya nilainya 41 ya. I don't remember exactly, tapi teman-teman nanti kalau cari di internet ada. Di English juga ada table conversions-nya. 41. Nah, dari semuanya ini udah dikalkulasikan, seandainya ternyata reading ini
41 kayak gitu ya. Terus kemudian listening 41, reading 52, structure ternyata 51. Tinggal ditambah semua ini. Ya, ditambahkan semua terus dibagi 3. That's the things. Yang pertama dibagi 3 terus dikali 100 usually. That's how to count the score. Ditambahin dulu semuanya baru dibagi 3. That how we count the score. Bagaimana kita menghitung skornya. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman expected skornya adalah 550, artinya teman-teman tuh harus benar 70% dari total skor. Jadi kalau ada soal 50, 70%-nya dari 50 teman-teman harus benar. Kalau soalnya 20, 70%-nya teman-teman harus benar kayak gitu. That's the thing that you have to correct. It depends ya. Pokoknya harus 70%. Terus selalu 70%. Kayak gitu. Nah, terus kita akan belajarnya gimana? We are going to start with the listening. Kita akan mulai belajarnya itu dari listening, teman-teman. Listening, ya, sebelum tak go to the skill, tak kasih tahu dulu bahwa di listening itu mostly the killers. Listening ini rata-rata penjebak. Yang teman-teman ekspektasikan was listening mah gampang, tinggal dengerin jawab. Tapi paling menjebak adalah listening itself. Karena rata-rata teman-teman menjawab listening ini dengan salah. Walaupun bisa, tapi salah. Kenapa begitu? Pertama di sini. Kesalahan utama, usually teman-teman itu try to get the vocabulary. Biasanya ketika mendengarkan, teman-teman tuh fokus pada vocab apa yang diucapkan sama si audio itu, si speakers dalam audio. Terus kemudian dicari yang sama di dalam audio, di dalam pilihan jawaban. Let's say ada kata information. Teman-teman mendengar kata information. Maka teman-teman akan mencari pilihan jawab mana yang mengandung information. Kayak gitu biasanya. Nah, kalau teman-teman menggunakan kayak gitu, pasti salah banyak. Nanti kenapa kok salah kita bahas di belakang. Yang kedua, ya, in listening, it's also tricky because the time. Listening itu juga tricky karena waktunya. Every single questions you are estimated to answer that in 14 seconds. Setiap soal itu teman-teman punya waktu sekitar 14 detik untuk memilih jawaban setelah audionya selesai. Jadi kalau audio diputar, jawab satu nomor itu 14 detik kan. That you have to answer it quickly, right? Harus cepat beneran jawabnya. Makanya teman-teman harus very focus on the questions. Harus fokus banget. Got it? Nah, terus yang the next, kenapa tricky yang digunakan tidak selalu one speakers? Di dalam TOEFL yang digunakan tuh tidak selalu satu orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. That's why the accent can be different. Aksennya bisa beda, kecepatannya bisa beda. Jadi teman-teman harus pahami itu. That things the fundamental. Itu fundamentalnya. Sekarang kita akan mencoba belajar skills-nya sekarang. Skills how to answer the TOEFL listening test. Teman, seriuskan. Kita coba share screen. Oke. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang fundamental strategies nih. Fundamental strategies artinya skill dasar di dalam listening. Sebagaimana teman-teman tahu ya, biar lebih gampang.
Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, kalau di dalam TOEFL, di audio for speaking, audionya itu kan dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Kita itu akan dibagi menjadi 3. Yang the first is short dialogue. Yang pertama itu tuh short dialogue. Ada percakapan pendek. Terus kemudian yang kedua adalah long dialogue. Yang terakhir adalah monolog atau long lecture ya. Nah, di sini teman-teman, kita akan mulai dari yang short dialogue first. Yang dialog pendek. Bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Kita mulai dari these things. Before answering, that you have to know is, yang harus teman-teman ketahui sebelum menjawab, bahwa di dalam TOEFL kita itu akan diuji ya. As examples, kita diuji untuk memahami the tones, nada bicaranya. Terus kita juga akan diuji tentang makna isi dari pembicaraan. Kita juga bisa diuji tentang idioms. Terus kemudian bisa perbedaan bunyi, the pronunciations. Bisa juga kita expressions atau ungkapan, atau even comparisons, atau bahkan unstated informations. Jadi semua ini kita tidak ada bagian yang namanya guess the vocabulary. Tidak ada satu pun tipikal soal yang meminta kita untuk menebak vocab. Jadi teman-teman nggak perlu fokus pada vocabnya, but you have to focus on the meaning. Tapi harus fokus pada meaningnya. Kenapa penting gitu ya? Contoh di bagian pertama begini. Strategi pertama, that is focus on the last slide. Strategi 1, fokus pada baris terakhir atau percakapan terakhir. Ini jadi ada 3 orang yang akan berbicara di dalam audio. Yang pertama, they will stimulate the information. Dia akan menstimulasi supaya informasi penting keluar. Dari siapa? Dari pembicara kedua. So the first speaker is actually the interviewers atau somebody to treat the questions. Seseorang untuk memancing supaya ada statement, ada percakapan, ada statement, ada pernyataan, ada jawaban dari pembicara kedua. Nah, yang akan ditanya adalah informasi dari dia ini, bukan dari yang pertama. Ya. So this is not this is. Informasi yang harus kita tangkap adalah dari pembicara kedua. Sementara naratornya itu hanya menanyakan tentang si dia, tentang pembicara kedua tadi itu ngomong apa sih maksudnya si pembicara kedua tadi, kayak gitu kurang lebih as a konsep. Contoh ya. Kayak gini. Ada the man, the woman, a narrator. Pembicara pertama, pembicara kedua, Pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. The first, ya, yang satu bilang, Billy really made a big mistake this time. Itu the man stating kayak gitu. Nah, terus kemudian the woman, yes, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa mengumpulkan research papernya. Itu yang paling penting yang akan ditanyakan. Naratornya akan menanyakan, what does the woman say about the Billy? Jadi apa yang perempuan itu katakan tentang si Billy? Makanya karena dia bilang he forgot to turn in his research paper, maka yang mirip maknanya adalah bukan he forgot, hanya karena sama-sama forgot. Tapi yang benar adalah he didn't remember to submit his assignment. Fokus pada meaning, bukan vocab. Kalau vocab kan tadi teman-teman pasti ingatnya forgot, ingatnya research. Maka teman-teman bisa saja jawabnya yang ini. Ada kata forgot-nya. Jangan fokus pada vocab.
fokus pada meaningnya. Forgot to turn in, lupa mengumpulkan. Tinggal dicari mana yang maknanya sama dengan itu. The things ya, itu skill pertama. Skill yang kedua, choose answer with synonym. Jawab pilihan yang memiliki sinonim. Maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya begini. Seandainya di audio stating drink some drugs. Seandainya dalam audio teman-teman mendengarkan drink some drugs, maka di dalam optionnya tidak ada drink some drugs. Optionnya bisa jadi take some medicines ke sini. Di dalam audio teman-teman ingin find the doctors. Bisa saja di dalam optionnya meet the doctors. Ada perbedaan kata. Working in the bank. Di dalam options, banker. The jobs have been finished. Bisa menjadi the talks are done. Selalu ingat bahwa apa yang diucapkan tidak akan ada dan benar ada di pilihan jawaban. It's always reparaphrase. Jadi selalu bagian yang diucapkan itu diparafrase ulang, ditulis ulang dengan kalimat yang berbeda. Let's see the examples ya. Mari kita cek example-nya. The woman, the man, and the narrator. The woman stated, "Why is Barbara feeling so happy?" And then the man bilang, "She just started working in a real estate agency." What does the man say about Barbara? Jangan cari, oh tadi dia ngomongin real estate agency. Aku carilah real estate agency-nya. Teman-teman akan jawab, ini ada real estate agency. Terus kemudian jawab ini. No. Ya. Yang penting adalah di sini. Started working. She just started working. Dia baru saja mulai kerja. Maka tinggal dicari. She always like her work in real estate. Enggak, karena dia baru mulai kerja. Terus yang ke B, she began a new job. This is the correct answer. Kalau nggak percaya buktikan. Yang C, she just bought some real estate. Baru beli, kerja aja baru, masa bisa beli? Enggak kan? Gitu. She bought real estate agency. Juga salah. Itu kuncinya fokus untuk melihat maknanya, mendengarkan maknanya, bukan mencari vocabnya. Karena vocabnya salah, di sini juga salah. Biasanya pengecohnya teman-teman lebih cenderung suka mendengarkan vocabnya, terus kemudian dipilih yang ada vocab tersebut. Because you think it's a kind of depth test. Harus dibedakan bahwa ini nih menguji kemampuan berbahasa, bukan menguji kemampuan mendengar. Kita bisa dengar atau enggak. Kalau kita bisa dengar enggak, ya kayak yang ada di TV itu, sana ngomong bunga. Ngomong apa? Bunga. Dicari jawabannya adalah bunga. Tapi kalau listening test is not like that. Di dalam TOEFL nggak kayak gitu. Seandainya dia ngomong panjang tangan, apa artinya? Nggak ada. Kata panjang tangan itu kita dapat informasinya, tapi di maknanya is not panjang tangan. Maknanya adalah suka mencuri. Kayak gitu yang dimaksud. Itu listening skill. Oke, that's the second skill. Terus, if you're blank. Kalau teman-teman ngeblank, ya sudah apa namanya, sudah mau mulai ngerjain, tapi ternyata malah lupa nih. Tadi apa ya? Soal apa nih tadi yang ditanyain gitu. Maka what you have to do, apa yang harus teman-teman lakukan adalah avoid, menghindari yang namanya avoid similar sound. Teman-teman menghindari suara yang mirip dalam pilihan jawaban. Contoh gitu ya. The man, the woman, and narrator. The man stated, "Why couldn't Mark come with us?" The woman answered, "He was searching for a new apartment." The narrator asks, "What does the woman say about Mark?" Apa yang Mark bilang? Kita tadi nggak tahu nih, apa ya yang ditanya.
Tapi kita ingat bahwa tadi yang diomongin ada searching and also apartment. Searching apartment. Tinggal kita hindari nih yang mengandung makna mirip dengan search and also apartment, maka kita hilangkan. Contoh gitu ya. He was in the department. Department, apartment. Kita hesitate, kita salahin dulu. Oke. Terus kemudian he was looking for the place to live. Ini enggak ada, netral. Oke, terus kemudian yang ketiga. He was working on his research project. Search, research. Oke, kita mirip, kita salahin dulu. Terus kemudian he had an appointment at church. Appointment, apartment, mirip. Church, search, mirip juga. Kita avoid lagi. Sehingga jawabannya kita mungkin saja B. And kita cek, he was searching for a new apartment at the same as he was looking for a place to live. Ini digunakan kalau teman-teman udah ngeblank. Tinggal pilih jawaban yang suaranya sangat beda atau paling beda dengan audio yang sebelumnya teman-teman dengar tapi lupa-lupa ingat. Suaranya dicari dan dicari yang paling tidak mirip kayak gitu. Data thanks. Itu 3 skill dasar ketika teman-teman mengerjakan soal-soal dalam listening. Sebelum kita practice, is there any questions, teman-teman? Apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum kita practice? Is there any questions? Sambil nunggu pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan is oke juga. Teman-teman silahkan persiapkan audionya. Pastikan your signal is good. Pastikan sinyalnya bagus juga. Kita akan coba tes practice. Your audio equipments. Kalau lagi berisik, teman-teman bisa menyingkir sebentar dulu. Nyari tempat yang agak tenang. Karena kita akan practice. I will share your screen a moment. Oke, momen ya teman-teman. Aku share screen untuk practice kita. Kita coba teman-teman tes di audio. Kita akan tes audionya dulu. Masuk nggak ke teman-teman semuanya? Let's recheck dulu. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a professor in a history course. In the talk, the professor describes an assignment. Apakah bisa terdengar Today, dengan I'd jelas like to teman-teman? explain. Can you? Ya, terdengar jelas. Oke, terdengar dengan jelas ya. Mantap. Kita lanjut ke practices. Ada 10 soal yang teman-teman harus jawab. 10 questions. Kita akan kerjakan langsung 10. And every number, setiap soalnya akan ada waktu 14 detik untuk menjawab. I will mute mine. Aku akan mute, terus kemudian turn off camera. Teman-teman biar fokus mengerjakan. Setelah 10 nanti akan kita bahas satu persatu. Got it? Kita coba mute dulu. Silahkan siap-siap teman-teman. Start number 1. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean?
I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean?
I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Oke, the time is up. Waktunya habis, teman-teman. Jadi teman-teman boleh tulis jawaban teman-teman dari 1 sampai 10 in our comment sections ya, di kolom chat kita. Boleh tulis nih jawaban 1, 2 sampai dengan 10 ya. Teman-teman boleh tulis what is your answer, and then later kita akan discuss nih apa jawabannya per satunya gitu ya. Nomor 1 apa, 2 apa, langsung aja. Langsung turun ke bawah. Yuk kita tunggu. Mana nih teman-teman nomor 1 sampai 10 kita tunggu ya. Kita quit dulu dari sini biar teman-teman mulai. Meeting. Wah, ini ada Mas Dimas sudah ngirim jawaban. Kita tunggu yang lainnya. Yuk, yang lainnya ditunggu. Masih nulis nih yang lainnya kayaknya ya. Amkhana juga ada baru 2 nih yang sudah komplit. Tiga belum ya. Oke. Ayo ditunggu. Oke, Mas Jayadi juga udah. Good. Kita sambil nunggu yang lain, kita coba cek number 1. Ini Mas Dimas jawab D. Let's we check ya Mas Dimas. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? Oke. Mas Dimas, kenapa jawab D Mas Dimas? Karena terlalu banyak noise tadi saya dengarnya. Many Jadi di people. sana terlalu banyak manusia. Oke. Tadi Mas Dimas belum kenalan ya. Sambil kenalan dulu Mas. Dari mana Mas Dimas? Oh, saya dari Klaten, Mas. Wah, Klaten sama seperti bapak saya. Bapak saya dari Klaten. Di mana Klatennya? Saya di dekat stasiun Jeper, Mas. Oh, stasiun Ceper. I see. Bapak Iya. saya kan Trucuk ya. Salam kenal. Jeper, Mas. Deket ya kan dari Oh ya, Ceper. dekat-dekat sama Trucuk. Deket. Bapak saya dari Trucuk, Masnya dari Ceper. Berarti kan deket. Saya dulu Ya.
Diterucuk lumayan lama. But that's good. Oh, Sekarang oke. kuliah atau kerja, Mas Dimas? Kerja, Mas. Kerja. I see. Kita cek ya. Jawabannya D. Is that Oke. correct or not? Oh, correct. Mantap. Karena dia bilang tadi too noisy, terlalu noisy. Tapi sebenarnya clue-nya begini teman-teman. Kalau kita dengerin tadi ya. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Oke. Nah, tadi kan dia bilang too crowded. Too crowded berarti terlalu banyak orang. Nah, terus selanjutnya dia ngasih kecohan. Some of the audience were too noisy. Beberapa audience itu were too noisy. Terlalu berisik. Some itu artinya tidak semuanya, teman-teman. Kata some itu artinya kan beberapa ya. Kalau kita cek di script di sini, dia bilang kayak gini. Not really. The concert was too crowded. Itu artinya terlalu ramai kan. Nah, terus kemudian some of the audience member were too noisy. Some of the audience members were too noisy. Ini artinya beberapa audiensnya terlalu noisy. Nah, jangan teman-teman malah jawab yang B ya. The audience was too noisy. Karena itu ada di dalam audio. Hilangin. Jadi jawaban ini harusnya teman-teman nggak jawab. Begitu juga jawaban A dan jawaban C. Kenapa? Karena jelas banget itu ngomongin concert. Terus kemudian she did not really go to the concert. Ada kata ini dan ini. Ini too good to be true kita sebutnya. Terlalu mudah untuk menjadi sebuah soal. Makanya pilihan A, B, dan C itu malah salah. Yang benar malah yang tidak ada concertnya, tidak ada noisy-nya. That is there were too many people. Thank you Mas Dimas, benar. Mantap nih ya. Di tempat saya berisik nggak teman-teman? Enggak, Mas. Bersih ya? Oke, aman ya kalau suaranya clear. Good, kita lanjut nomor 2. Kita coba diskusi dengan siapa tadi yang di bawahnya Mas Dimas is Miss Amkhana. Nomor 2. Let's take a look. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? Miss Amkhana, number 2. Jawabannya C, Mister. Oke, kenapa? Dia kayaknya ya belum menyelesaikan papernya. Oke. Oh, dia udah menyelesaikan papernya di akhir weekend. Oke, let's check. Good. Salah. I'm so sorry, kita bandingin dulu dengan yang di bawahnya ini. Miss Bemelia, your answer is A. Kenapa Miss Bemelia? Kayaknya tadi dia udah nggak sibuk gitu kalau nggak salah. Jadi A gitu ya. It's not. Iya. Oke. Nah, kita coba play. Seandainya teman-teman ngeblank ya. Seandainya teman-teman ngeblank. Yang ditangkap tadi apa sih? Paper, several week, ya kan? Right? Overdue. Kita cek dulu. Berarti kemungkinan jawaban B ada several week-nya itu salah. Got it? Yang jawaban D ada paper dan ada a week-nya juga. Maka kemungkinan salah juga. Cek. These things. Jadi kalau teman-teman ngeblank, tinggal cari yang paling tidak mirip dengan audionya. Maknanya terus gimana? Ya namanya kan ngeblank, jadi so you don't expect a lot.
Anggap aja hindarin yang paling mirip dengan audionya. Nah, kalau kita cek, validate. There is no rush. Tidak ada buru-burunya. Nggak terburu-buru kok. It means he is not in hurry. Dia nggak buru-buru. Kalau dilihat lengkapnya, there is no rush. It isn't due for several weeks. Itu deadline-nya nggak cuma beberapa minggu kok. Gitu ya. Berarti panjang deadline-nya. Like that. Itu trik kalau teman-teman ngeblank, pilih jawaban yang sama sekali jauh mirip dengan si audionya. Oke, good. Thank you Miss Bameli and also Miss Amkana. Kita lanjut ke nomor berikutnya, Mas Jayadi. Kita cek ya. Mas Jayadi bisa ngomong nggak nih Mas Jayadi? Atau masih di kerjaan? There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Oke, Mas Jayadi jawab D, tapi karena Mas Jayadi kayaknya lagi di kerja, kita tes saja langsung ya. Jawabannya D. Cek. I'm so sorry. Miss Astrid, nomor 3 tadi udah setelah diputar dapat jawabannya enggak nih, Miss Astrid? Dapat. Apa tuh? B, that they should study together. Oke, kenapa? Soalnya tadi dia kayaknya si ceweknya ngajak buat study group gitu. Oke, let's we check ya. Mantap, betul. Nah, event informationsnya kayak gini, simple. Dia tetap tidak akan menggunakan full information yang sama. Dia bilang, let's form a study group. Yuk kita buat belajar kelompok. Di dalam soalnya, kayak gitu. Nah, di dalam jawabannya diganti. That they should study together. Bukan study group lagi, menjadi study together. Nah, kalau informationsnya kayak gini, disebutnya paraphrasing. Maknanya sama, tapi teksnya berbeda. Like that. Miss Astrid belum kenalan. Dari mana Miss Astrid? Oh iya, halo Mr. Leng. Karena kenalin aku Astrid dari Bandung. Oh, dari Bandung. What is your current activity? I'm an employee. Okay. So why do you want to take TOEFL? Because I have a plan to study abroad. Insya Allah. Where do you want to study? Mau belajar kemana nih? Mau kuliah kemana? Maybe Singapore or Australia. Okay. What do you want to study? Mau belajar apa? Apa ya, masih bingung sebenarnya. Cuma kalau misalnya udah bisa milih sih, kalau nggak MBA di finance ya, MBA finance atau teknik lagi sih. Oh, so you were graduated from tekniknya dari jurusan teknik? Yes. Jurusan teknik apa? Telecommunication engineering. And then you work and then you resign like that? Not resign, but my company has a program for the current employee to study abroad. Jadi kayak ada cuti kuliah, cuti kuliah gitu. Untuk kuliah, I see, good ya. Bagus sih kalau sudah kerja jumping atau go to different study is good. Kalau teman-teman ngejar beasiswa, saranku ya teman-teman, kalau teman-teman mau ngejar beasiswa, kalau baru lulus terus kemudian pindah jurusan itu hindari. Karena biasanya ini anak ngapain nih tiba-tiba pindah gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman jurusan pertama A, terus kemudian kerja di jurusan B. Adanya tadinya jurusan akuntansi gitu ya. Tapi ternyata ketika kerja itu as graphic designer setahun 2 tahun. Teman-teman mau kuliah lanjut desain is okay. Beasiswa masih bisa menerima. Artinya you want to in depth with the design. Tapi kalau tiba-tiba lulus langsung pindah, jangan. Usahakan you have reasonable actions untuk pindah jurusan. Semoga dapat ya mimpinya untuk kuliah ke luar negeri Miss Astrid. Thank you for joining the class ya. Oke, setelah Miss Astrid kita lanjut ke nomor 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear?
The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Oke, kita cek di U Masita Rahman. Number 4. Why did you answer C? Kenapa jawabannya C? Karena Barbara kena layoff, sir. Oke, laid off jadi lost her job gitu ya. Yap. Oke, ini familiar phrase ya, frase yang banyak digunakan, laid off kena pecat. Nah, kita cek, mantap, betul. Good. Betul jawabannya, laid off means lost her job. Belum kenalan nih, boleh kenalan dulu? Boleh. Boleh, sir. Silakan. Dokter masih Saya Sita, sir, panggilannya. Nah, terus apa lagi ya? Asalnya dari Jombang. Terus apa lagi ya? Udah kerja. Sekarang lagi kerja. Oke, why do you want to take TOEFL? Kenapa mau ambil TOEFL? Karena tunangan saya mau ke Jerman. Tunangannya mau ke Jerman terus mau diajak gitu. Iya, jadi nanti kalau habis nikah ke Jerman. Oh, I see. Amin, amin, amin. Semoga tercapai ya. Ke Jerman, kenapa nggak belajar bahasa Jerman? Karena bisa Inggris dulu, Jerman susah. Oh iya, orang Jerman rata-rata bisa bahasa Inggris, katanya. Di Eropa itu katanya bahasa Inggris sudah umum. Jadi umumnya orang bisa bahasa Inggris sudah. Thank you, Miss Sita, for joining the class. Thank you, sir. Namanya ya. Selamat. Thank you for joining the class. Kita lanjut nomor 5, teman-teman. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Sheila, nomor 5. Kayaknya Mister sih kayaknya. Kayaknya si. Kira. Oke, yang Sheila dengar apa tadi? Yang kedengeran banget apa? Katanya revealing gitu roknya. Oke, revealing. Terus apa lagi? Kata apa lagi? Itu kayaknya. Hem it up, kedengeran nggak? Iya. Terus skirt, kedengeran nggak? Iya, benar. Oke, let's check. Ada kata skirt. Option. Tadam. Salah. Tadi kedengeran revealing. Revealing is close to traveling. Maka jawaban A kemungkinan besar salah karena suaranya mirip. Cek. Tadam. Jelas disebutin ya, kita cek di sini lagi, ulang. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Oke. Kira-kira jawabannya apa, Sheila? B atau D? Sheila. Berubah jawaban atau tidak? Udah salah nih, Sheila. Atau kita cek ke teman-teman nih. Kita coba cek nomor 5 ini. A, Mas Jayadi A. Miss Astrid D. Kenapa Miss Astrid jawabannya D ini? Halo Miss Astrid, kenapa jawabannya D? Ini lainnya cuma Miss Astrid doang yang jawab D ini. Mana nih Miss Astrid ini? Udah di Jerman nggak? Oh, aduh, nggak ada suaranya Miss Astrid. Dimas, Mas Dimas, kenapa jawabannya B, Mas Dimas? Saya dengar tadi apa itu namanya should hem it up gitu Mas. Oke, should hem it up. Ya. Harusnya kalau kedengiran should hem it up,
diilangin, jangan dijawab. Oh gitu. Cek. Kita cek skripnya ya. Jadi konsepnya begini nih teman-teman biar gampang pahamnya. Dia tuh ngecoh kita dengan sesuatu yang kita pasti dengar. Kita kayaknya tangkep tuh vocabnya. Sehingga kita akan secara tidak sadar, oh tadi dia ngomong ini. Dan kita baca tuh sama dengan yang kita dengar tadi. Kita langsung pilih. Itu umumnya. Dan itu mereka cara mengecoh kita. Karena berarti kita hanya fokus pada suaranya, tidak fokus pada meaningnya. Kalau kita dengerin memang, ya, the seam is unraveling, you need to hem it up. Oke. Nah, kan kurang lebih ini bahwa ada jahitan yang lepas. Jadi kamu harus hem it up, harus diperbaikin atau harus diperhatikan. Makanya yang arti yang benar, she must mend her garment. Maksudnya dia harus memperhatikan garment itu adalah skirt. Garment itu pakaian. Maka skirt itu adalah pakaiannya sehingga jawabannya menjadi she must mend her garment. Nah, kalau teman-teman perhatikan jawaban ini adalah audio yang paling beda. The seam unraveling, ini ada seam, ini ada traveling. Suaranya mirip. Hem it up, itu juga sama. Hem it up. Terus kemudian skirt, juga ada skirt. Sehingga hanya ini yang secara keseluruhan tidak ada kemiripan dengan audionya. So, when you are confused, answer this. Jawab ini kalau teman-teman nggak yakin. Yang audionya the difference. Yang berbeda. Got it ya teman-teman, triknya kayak gitu. Jadi jangan sampai kekecoh dengan tes. Kita lanjut nomor 6. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Mas Rindi, your answer is C. Kenapa? Jawabannya C. Aduh, nggak ada suaranya ya. Kita cek aja langsung. Salah nih teman-teman. Maaf, Mas Rindi, salah ya. Kita coba ke atas. Amkhana, your answer for number 6 is B. Kenapa? Karena ini Mister, beda suaranya. Nggak ada. Yakin? Ya, yakin. Tak kasih kesempatan untuk dengerin sekali lagi. Oke. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Yakin? Ya, yakin. Yakin, oke. Kita cek apakah keyakinanmu membawamu pada kebahagiaan. Teng. Salah. Sekarang kita giniin. Si perempuan tadi kan bilang gini ya. Do you think we have to play safe and bring a chain, right? Dia ngomong gitu kan. Apa kita harus bawa rantai? Terus kemudian si laki-lakinya jawabnya why? Ngapain gitu. Berarti jawabannya apa? Kalau ada harus bawa rantai nggak nih? Biar nggak licin gitu kan. Kalau di luar negeri kan gitu. Kalau lagi salju dipakein rantai bannya biar nggak licin. Terus dia malah jawab why? Kenapa? Berarti jawabannya apakah A ataupun D? Amkhana. Aduh, aku bingung, Mister. Oke, dengerin sekali lagi. Oke. Cek. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring.
Apa? A. A. Kenapa A? Soalnya kayaknya tadi di jawaban yang D itu ada required, ada kata required kedenger. Jadi kayaknya yang ada yang nggak ada. Oke. Nah, jadi gini, mereka tadi kan kalau kita lihat skripnya, why the road are noisy this late in the spring. Kalau tadi kamu bilang jawabannya apa tadi? D ya, B ya, it's too late. Ada itu kata late-nya. Jadi bukan nggak mirip ya, ada kata late-nya. Intinya you have to be careful deh, hati-hati dan coba diresapi tuh meaningnya. Kalau dia ngomong begini tapi kok responnya why, responnya what gitu. Itu what is the expressions mean? Expressionsnya itu apa maksudnya? Nanti pelan-pelan akan be familiar. Kita lanjut dengan Miss Familia for number 7. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Miss Familia? Aku jawab B sih, Mister. Kenapa? Karena kenapa ya tadi? Tadi kayaknya ini sih asal jawab karena keskip. Dengerin sekali lagi. Let's try again. Oke, soalnya Do lumayan you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Apa jawabannya? Pokoknya nggak A karena ada silabusnya. Oke, jawaban A salah. Boleh kita cek. Jawaban A salah. Boleh benar, dieliminasi dulu. Terus? Nggak tahu deh. Oke, kita cek B ya. Tadi ngasal jawab B. Oh, benar. Hokinya bagus. Kenapa begitu? Dia bilang, according to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Cumulative itu kumulatif dalam bahasa Indonesia, artinya kumpulan dari beberapa. Maka it means the exam will cover everything they studied this semester. Benar, Miss Familia. Thank you ya. Ngasal aja benar nih. Kalau bisa 40-50 benar semua, that's good. Ya. Thank you, Miss Familia. Kita continue dengan Miss Astrid again dengan nomor 8. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? Please. Yeah. Yeah. Yeah, what is your answer? D. D. She'll do the assignment after the rest. Kenapa? Enggak, tadi dengarnya dia bilang mau take nap dulu, habis itu dia mau ngerjain math. Good. Bagus, benar. Jangan sampai dijawab A ya teman-teman. She'll take a nap on math, itu salah. Karena ada kata nap-nya tapi nggak mungkin dia take a nap on math. Bagus, Miss Astrid, jawabannya benar. Thank you. Kita lanjut dengan Miss Sita nomor 9. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in.
What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? Miss Sita. Halo, Miss Sita. Oke, Miss Sita nggak ada. Jawabannya Miss Sita adalah D. Kita cek langsung Miss Sita, jawabannya D. Wih, mantap betul. Kenapa? Karena tadi dia bilang, what did the bookstore do about, ya? Tadi pertanyaannya, I was given a rain check and was told to check back in few days. Dia disuruh untuk check back in few days. Berarti artinya dia harus menunggu untuk mengambil orderannya atau pesanannya. Karena check back few days. Good. Terakhir dengan Sheila, nomor 10. Please, Sheila, number 10. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Sheila? Mister, Apa? jawab C. C. Oke, kenapa C? Karena kalau nyala lagi lampunya, kembali lagi ke 12. Angka 12? Ya. Oke. Ya. Kita cek ya. Kita coba cek. Mantap jiwa, bener loh. Betul kata si Sheila bahwa tadi kan dia bilang kalau ada mati lampu atau turun daya atau pokoknya masalah listrik, dia akan otomatis ke jam 12 lagi pas nyala. That there was a temporary blackout. Nah, tadi ada kata clock, ada kata electric, ada kata clock again, sehingga A salah ada clocknya, D ada clocknya salah, terus kemudian electric, nomor B itu bisa salah juga. Nah, gimana cara teman-teman biar benernya banyak? The first, validate. Pertama, pastikan teman-teman menghindari pilihan jawaban yang too good to be true. Too good to be true itu seperti apa? Antara pilihan jawaban dan soal, ya, audionya itu mirip sekali. Itu hindari. Nah, you are focusing on the meaning. Maknanya yang harus mirip, bukan vocabnya yang mirip. Nah, terus kalau seandainya udah dapat dan masih punya waktu, boleh divalidasi. Ini tadi ada di audionya mirip nggak ya? Kalau nggak mirip berarti that's the right answer kayak gitu. Nah, tapi kalau tadi teman-teman masih banyak yang salah, salahnya masih di atas 3, itu masalah 4, salah 5 itu masih banyak hitungannya. Yang harus teman-teman lakukan adalah biasakan teman-teman namanya kalau otak kita itu ada namanya framing information-nya itu tepat gitu. Kita paham dengan bit rates yang tepat. Jadi teman-teman men-train TOEFL listening-nya dengan biasakan mendengarkan audio listening TOEFL. Jangan biasakan belajar TOEFL dengan listening music atau watching movie, because the audio, the vocabulary it's different dan speednya different. Jadi nanti cuma buang-buang waktu doang. Pas di TOEFL bingung lagi gitu. Fokusin pada banyakin dengerin soal tes TOEFL. Mau dikerjain nggak dikerjain it's okay. Dengerin aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu akan memframing otak kita supaya kita paham informasi secepat itu. Sama kayak gini. Orang Sumatera bilang kalau orang Jawa tuh ngomongnya pelan. Kenapa? Karena otak mereka biasa ngomong cepat di Sumatera. Jadi seolah-olah suara yang di Jawa ini pelan. Lama banget sih ngomongnya kayak gitu. Begitu juga sama orang Jawa ketika dengerin Sumatera, kayaknya cepet banget nih orang ngomong kayak kumur-kumur. Kenapa? Karena otaknya udah kebiasaan mendengarkan sesuatu yang lambat sehingga sesuatu yang cepat nggak ketangkep. That's what the unique of our brains. Itulah uniknya
brain kita. Supaya kita catch up dengan audio listening TOEFL, ya kita tinggal biasain aja dengerin itu, nanti secara otomatis otak kita akan memprogram bahwa informasi segitu tuh kita masih bisa nangkep. Like that. That's the conclusions buat meeting kita kali ini. Nanti kelas recordnya akan diupload di YouTube dan teman-teman akan aku share maximum tomorrow, maksimal besok. Terus nanti akan aku sharing exercises di grup, teman-teman tinggal kerjakan dengan klik linknya dan login menggunakan akun yang ada di Englishwith. Kalau ada problem, nanti langsung info di grup. Terima kasih sudah mengikuti kelas. Semoga besok teman-teman sehat selalu. Kita jumpa lagi hari Kamis ya dan hari Jumat. See you another day. Thank you. Have a good rest. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Kita tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye all. Yo, Mister. See you.